Perkenalkan, nama saya Pulung Ganang Budiarjo, Fakultas Hukum Widya Mataram Yogyakarta, kelas 2019A. Pada kesempatan kali ini menanggapi tugas dari Bapak Roni selaku pengampu mata kuliah Politik Hukum. Di dalam tugas ini saya akan menanggapi tentang pengesahan Undang-Undang Minerba terbaru yang disahkan pada tahun 2020 ini. Untuk yang terbaru ini, Undang-Undang Minerba banyak mendapatkan polemik karena dengan disahkan undang-undang tersebut pada akhir pemerintahan yang lalu dapat menggelar lagi korporasi yang menguasai lahan lebih banyak lagi. Yang dahulu di undang-undang dahulu perluas dari 25 hektar menjadi 100 hektar sekarang. Perusahaan pun dapat mengajukan area penunjang pertambangan di luar izin konsekuensinya atau masa eksplorasi yang sebelumnya 2 tahun menjadi hingga 8 tahun. Pasal tersebut menjadi pintu bagi modus land banking atau pengusaha lahan yang jembar secara murah oleh perusahaan. Apalagi ada pasal lain yang membuka peluang transaksi, yaitu pasal 61 menyebutkan pemerintah bisa memberikan izin kepada perusahaan lain di wilayah eksplorasi yang sama untuk komoditas yang berbeda. Setelah mendapatkan persetujuan perusahaan tambang yang pertama kali mendapatkan izin eksplorasi, setelah mendapatkan persetujuan ini yang rawan untuk diperjualbelikan. Pengistimewaan bagi perusahaan juga tampak dalam perpanjangan izin. Undang-undang baru memberikan jaminan kepada perusahaan untuk memperpanjang izin operasi. Sebuah perusahaan tambang batu bara misalnya bisa beroperasi hingga 60 tahun setelah mendapat perpanjangan 2 kali 10 tahun. Jika perusahaan batu bara tersebut terintegritas dengan pembangkit listrik tenaga uap, misalnya operasinya bisa sampai 80 tahun. Setelah perpanjangan 30 tahun dan jaminan perpanjangan 10 tahun, demikian juga untuk perusahaan tambang logam dan terintegritas dengan pabrik pemurnian atau salmeter. Lalu setelah itu siapapun bisa mengajukan permohonan izin atas lahan tambang tersebut. Adanya garansi perpanjangan izin di undang-undang baru justru melegakan penguasa sumber daya alam oleh segelintir penguasa. Apalagi di undang-undang baru, mineral ikut yang tidak dimohonkan tambang pada saat pengurusan izin secara otomatis menjadi milik pemegang izin. Masih banyak pasal bermasalah lain yang membuat undang-undang ini tidak layak disahkan. Dari berat sebelah sanksi pidana hingga makin kecilnya ruang bagi masyarakat di sekitar lokasi izin tambang untuk menolak tambang. Dulu ada sanksi bagi pejabat yang korup dalam pemberian izin, sehingga bisa melapis undang-undang anti korupsi. Kini aturan itu dicabut. Sebaliknya, masyarakat menentang kehadiran tambang justru bisa dipidanakan. Sungguh berbahaya jika unjuk rasa yang merupakan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum menolak tambang ditafsirkan sebagai upaya merintangi atau mengganggu usaha tambang. Tak hanya ada ancaman hukum penjara, barang-barang masyarakat pun
bisa dirampas. Sudah selanjutnya undang-undang yang mengabaikan publik ini digugat ke Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga akal sehat. Kelak Mahkamah Konstitusi meluruskan logika bengkok pembuatan undang-undang. Konstitusi sudah sangat jelas mengamatkan bahwa bumi, air, dan segala yang dikandung di dalamnya digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat, bukan segelintir pengusaha. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi dari tugas Bapak Roni. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata juga saya meminta maaf. Terima kasih.